Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Febri Mutia sebagai dosen pengampu kami dalam kelas hukum jaminan C. Di sini kami dari kelompok satu ingin memaparkan tim base project kami mengenai analisis kasus pengadaan jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak penerima fidusia tanpa persetujuan tertulis. Dalam hal ini kami menstudi kasus putusan pengadilan perkara nomor 173 garing pidana khusus garing 2023 garing Pengadilan Negeri Mataram. Bapak kelompoknya terdiri saya sendiri, Remantini, ada Angelin, ada Rodeo, ada Farid, dan juga Imam Gubito. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Bisnis dari aspek modal. Modal merupakan faktor utama yang diperlukan dalam pengembangan suatu usaha. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan bantuan modal adalah bank. Sebagai lembaga keuangan, bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit merupakan hal yang sangat penting di dalam mendapatkan modal. Sektor kredit merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi bank, meskipun mengandung risiko. Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur merupakan perjanjian timbal balik yang berdasarkan pada kepercayaan. Pada dasarnya, jaminan fidusia diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dengan definisi dari jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai satu agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Selanjutnya kami merumuskan berbagai macam masalah. Yang pertama, satu, bagaimana penerapan asas Droit de Sud dalam hal terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Lalu yang kedua, bagaimana akibat hukum yang terjadi pada kasus PT Federal Finance menurut pandangan hukum jaminan. Lalu selanjutnya ada pembahasan pengertian sejarah hukum jaminan di Indonesia. Ruang lingkupnya mencakup berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan hukum yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia. Hukum jaminan dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada buku kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan. Lembaga-lembaga jaminan, dalam hal ini gadai dan juga hipotek, lalu dan pada buku ini yang mengatur tentang penanggungan utang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Angelin. Lalu di sini ada pengertian hukum jaminan menurut para ahli. Yang pertama menurut Jasa Trio, mengartikan hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Dari apa yang dipaparkan di atas, hukum jaminan seolah-olah hanya difokuskan pada pengaturan hak-hak kreditur saja dan tidak memperhatikan hak-hak debitur. Lalu yang kedua ada menurut Salim HS, dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, mendefinisikan hukum jaminan sebagai keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Lalu yang ketiga ada menurut Arya Mendarus Badrul Zaman yang merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga pada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan juga. Lalu di sini ada fungsi jaminan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, memberi hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan bila mana nasabah melakukan cedera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Lalu yang kedua menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usaha atau proyeknya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil. Lalu yang ketiga, memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.
Lalu di sini ada jenis-jenis jaminan. Yang pertama jaminan kebendaan dan yang kedua jaminan penanggungan. Jaminan kebendaan terdiri dari A, kebendaan berwujud yang terbagi menjadi satu, benda bergerak seperti logam mulia, kendaraan, deposito, persediaan barang, dan mesin. Yang kedua, benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Lalu B, kebendaan tidak berwujud, misalnya hak tagih, yaitu suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang atau pihak lain yang dalam jangka waktu tersebut piutang akan dibayar kepada debitur yang saat ini telah dialihkan kepada kreditur hak tagihnya. Lalu yang kedua di sini ada jaminan penanggungan. Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur apabila pihak debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan atau pribadi dan badan hukum. Berikutnya adalah macam-macam jaminan, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah hak tanggungan, yang kedua adalah hipotek, yang ketiga adalah gadai, yang keempat adalah fidusia, dan yang kelima adalah resi gudang. Berikutnya adalah pengertian tentang jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia diatur dalam pasal 1, angka 2, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi, hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Berikutnya adalah unsur-unsur jaminan, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama adanya hak jaminan, yang kedua adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak-hak tanggungannya. Yang ketiga, benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Dan yang keempat, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur. Berikutnya adalah dasar hukum dari jaminan fidusia. Dasar hukum jaminan fidusia pengaturannya tidak dalam bentuk undang-undang, tetapi tumbuh dan berkembang melalui jurisprudensi di Belanda. Demikian pula Burgerlijk Wetboek atau BW Belanda juga tidak mengatur mengenai fidusia ini dengan sendirinya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak mengatur lembaga fidusia. Untuk pertama kalinya, tahun 1995, eksistensi lembaga fidusia diakui melalui undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1996 tentang atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang yang dapat dibebani lembaga fidusia. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman yang juga memberikan kemungkinan terhadap rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain yang dibebani dengan jaminan fidusia. Dilihat dari jurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum fidusia adalah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Res Hoogstraat di tahun 1929, yaitu tentang Beer Brouwerij Res atau negeri Belanda. Lalu pada poin yang kedua adalah Res Hoger Rechtshof tentang BPM Climate Arrest atau Indonesia. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Selanjutnya yaitu objek jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia sebelum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan atau inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang jaminan fidusia ini, objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang lebih luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, objek jaminan fidusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Lalu, yang kedua, benda yang tidak bergerak, khususnya benda yang tidak dibebani oleh hak tanggungan. Yang dimaksud sebagai bangunan yang tidak dibebani adalah rumah susun. Objek jaminan fidusia sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 4 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Mendapat penjabaran lebih lanjut pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mengatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun diperoleh kemudian. Dari ketentuan tersebut, objek jaminan fidusia bisa satu benda tertentu atau lebih. Benda-benda tersebut yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum, lalu dapat atas benda berwujud, dapat juga termasuk benda tidak berwujud, termasuk piutang, lalu benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan, benda yang tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotek, baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri. Lalu dapat atas satu satuan atau jenis benda, dapat juga atas lebih dari satu atau satuan benda, termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia, termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi jaminan fidusia, lalu benda persediaan, inventory, stok perdagangan dapat juga menjadi objek jaminan fidusia. Kemudian subjek jaminan. Para pihak yang menjadi subjek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang, perorangan, atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Dalam hal ini, pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain. Dalam hal ini, bertindak sebagai menjamin pihak ketiga, yaitu mereka yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Yang terpenting, bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia itu diberikan. Selanjutnya adalah droit de suite. Pada jaminan fidusia berlaku suatu asas, yaitu asas droit de suite. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia memberikan penjelasan mengenai asas droit de suite ini, yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Prinsip droit de suite ini menjadi petunjuk bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan atau zakelijk recht dan bukan hak perorangan atau personen recht. Hal itu menyatakan jaminan fidusia memiliki hak untuk mempertahankan objeknya terhadap siapapun dari orang yang mengganggu hak kebendaan tersebut. Selanjutnya adalah hasil analisis mengenai penerapan asas droit de suite dalam hal terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Droit de suite yakni hak yang mengikuti dan mempunyai arti bahwa hak ini mengikuti bendanya dimanapun juga dan di tangan siapapun. Dalam hal objek jaminan berupa satu unit motor Honda Beat Sporty CBS berwarna hitam dengan nomor polisi DR6750MQ yang dialihkan oleh terdakwa kepada paman terdakwa tanpa persetujuan tertulis dan tanpa sepengetahuan dari pihak penerima fidusia, yaitu PT Federal International Finance. Kepemilikan benda masih berada di tangan kreditur, sehingga PT FIF berhak menyita ataupun meminta ganti rugi
pada pihak debitur yakni terdakwa Robi Amrullah atas pengalihan objek 1 unit motor Honda Beat Sporty. Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa PT Federal International Finance sebagai kreditur memiliki hak atas objek jaminan yang telah dimasukkan dalam perjanjian, dimanapun objek jaminan tersebut berada. Kemudian, apa akibat hukum yang terjadi pada kasus PT Federal International Finance menurut pandangan hukum jaminan? Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan Robi Amrullah karena telah terbukti mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia secara pidana berdasarkan putusan pengadilan adalah majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Maka majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa berupa penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah 1 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Jika dilihat dari sudut pandang hukum jaminan, terdakwa Robi Amrullah dapat digugat dengan tuntutan perbuatan wan prestasi. Karena berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya suatu waktu yang ditentukan. Jadi kesimpulan berdasarkan 2 analisis tadi ada 2, yaitu yang pertama, prinsip droit de suite menjadi petunjuk bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan atau zaklih reh dan bukan hak perorangan atau personel reh. Hal itu menyatakan jaminan fidusia memiliki hak untuk mempertahankan objeknya terhadap siapapun dari orang yang berhak dan hak tersebut tetap mengikuti objek jaminan tersebut bila mana terjadi perpindahan tangan kepada pihak lain. Pada asas droit de suite yang menjelaskan hak kebendaan mengikuti pemiliknya di tangan siapapun benda yang menjadi objek jaminan, maka PT FIF Cabang Lombok Barat memiliki hak mutlak untuk mencari, menyita, dan mengambil kembali objek jaminan berupa 1 unit motor Honda Beat Sporty CBS yang berwarna hitam dengan nomor polisi DR6750 MQ dari tangan siapapun dan sampai kapanpun. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah akibat hukum yang timbul dari perbuatan yang dilakukan Robi Amrullah karena telah terbukti mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia secara pidana berdasarkan putusan pengadilan adalah majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Maka majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa berupa penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah 1 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Dari sudut pandang hukum jaminan, terdakwa Robi Amrullah dapat digugat dengan tuntutan perbuatan wan prestasi, yakni pasal 1238 KUH Perdata yang kemudian perlu dibuktikan dahulu hal-hal yang menjadi alasan gugatan dilakukan, di mana akibat dari perbuatan terdakwa Robi Amrullah, kendaraan bermotor yang merupakan objek jaminan tersebut berpindah tangan tanpa diketahui oleh pihak PT FIF. Terdakwa juga telah tidak membayar uang angsuran yang seharusnya diangsur selama 36 kali selama 36 bulan. Dikarenakan terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pamannya langsung setelah ia mendapatkan sepeda motor tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.